Sebagai seorang musisi tanah air, Sandy Sandoro kini tengah disibukkan dengan beberapa karirnya. Di akhir tahun 2022 ini, banyak penyanyi atau musisi yang sudah menargetkan hal apa yang akan dilakukannya di tahun 2023 nanti. Lantas apa resolusi dan target dari seorang Sandy Sandoro untuk mengisi tahun 2023 mendatang? Dan bagaimanakah cara penyanyi berumur 49 tahun ini dalam membagi waktu antara pekerjaan di akhir tahun dengan sang anak? Saya kerja, insya Allah akan perform di Bali, tepatnya di Stones Hotel Legian. Di tahun baru kemarin lupa ada Jepang nggak ya? Tahun lain yang kayak 2020 ke 21 ada 2021 lupa kayaknya ada juga kayaknya deh. Ya mumpung ada, alhamdulillah ya. Kenapa nggak diambil? Yang sudah dicapai. Yang penting alhamdulillah kita sehat semua, puji Tuhan. Karir kita semua sehat. Kita bisa kita bisa survive ya dari pandemi yang kemarin 2,5 tahun hampir 3 tahun ya, terus kemudian ya sehat aja sih. Banyak teman-teman yang nggak survive, yang ya kita alhamdulillah sehat. 2023 ini ada proyek-proyek baru, jadi mau ada kolaborasi dengan beberapa artis penyanyi laki perempuan, dan mungkin ada remake beberapa lagu saya, dan kemudian Januari ini rencananya sebenarnya ada collab juga sama ada penyanyi dari Kazakhstan, dan kemudian di Jerman juga ada. Banyak sih alhamdulillah. Prosesnya udah saya kasih lagunya, dan ini saya juga lagi banyak kerjaan juga, jadi mereka juga banyak kerjaan. Yang penting amunisinya cukup lah, capnya duet. Akan ada membuat konser apa seperti apa Mas di tahun depan gitu? Kenapa? Buat konser atau apa dari Mas Anies? Insya Allah ada rencana sih, kita mau bikin, kami mau buat solo konser saya. Dan ini juga lagi ada cari-cari partnernya juga, idolnya dan segala macam. Ya mudah-mudahan, mohon doanya aja supaya dilancarkan. Karena saya udah cerai kan, dan udah lama cerai. Mas udah tahu juga pasti. Masa dibahas-bahas gitu maksudnya. Anak saya dia karena Asian lebih, intinya kan anak saya 3, terus mereka ya tahun baru ini lebih pengen sama kakak-kakaknya, maksudnya mereka kumpul, dan intinya saya kerja, dan semua bikin enak aja. Jadi mereka jalan-jalan sama mamanya, terus sama kakak-kakaknya, dibikin enak aja. Oke, teman-teman semua, hai Besti, asik Besti. Saya Sandy Sandoro ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023. Semoga insya Allah tahun ini 2023 yang jelas lebih baik lagi buat kita semua, dan kita tetap sehat dan bahagia. Tahun 2022 merupakan tahun yang banyak lika-liku bagi seorang Wendy Walters. Pasalnya, rumah tangga yang telah ia bangun bersama Rasa Arab sejak Januari 2021 lalu itu harus kandas di tengah jalan. Kini dirinya harus berjuang untuk move on dari sang mantan suami. Lantas bagaimana resolusi Wendy Walters di tahun 2023 mendatang? Dan benarkah Wendy Walters punya rasa trauma tersendiri dalam kisah percintaannya? Terus kayak kenal orang baru yang luar biasa juga banyak banget. Ya tetap bersyukur sih sama 2022, dan kayak bersyukur masih bisa menghadapi 2023. Semoga bakal bisa lebih baik dari segi percintaan, keluarga, terus kayak dari karir juga, semuanya bisa makin maju, makin sukses, makin bahagia. Contoh pelajaran paling berat apa, Ci? Gak ada ya, semua pelajaran di hidup berat sih. Mana ada sih pelajaran hidup yang mudah? Pasti semuanya berat gak sih, namanya juga hidup.
Terus melalui ketemu teman-teman jadi happy gitu. Ci biasanya paling nguatin apa sih kalau lagi down gitu Ci? Lagi apa? Di tahun ini lagi down mungkin orang tua atau siapa gitu Ci? Ya keluarga, teman-teman sama peliharaan aku lah, anjing-anjing aku. Ci, kalau momen 2022 yang paling mengenang buat Ci Wendy apa sih? Mengenang. Memorable. Ya nggak ada ya. Sama aja sih kayak semuanya. Nggak tahu ya, aku ngerasa 2022 tuh cepet banget. Kayak benar-benar kayak seret, tiba-tiba dari Januari udah Desember aja gitu, kayak cepet banget. Jadi kayak benar-benar nggak berasa yang memorable kayak gimana banget ya. Setiap tahun mentalnya selalu diuji deh. Makanya nggak apa-apa, yang penting kayak setiap tahun semoga makin kuat, makin bisa ya pelajaran-pelajaran kayak gini justru bisa bikin kita makin dewasa nggak sih? Jadi kayak Banyak support untuk dirimu dari netizen, banyak yang doain Ya. baik gitu. Seperti apa? Ya, Dari pasti. Ci Wendy sendiri. ya bersyukur, mau gimana lagi ya bersyukur aja, maksudnya kayak masih banyak orang yang peduli, masih banyak yang kayak sayang juga, jadi kayak ya bersyukur aja sih. Tahun ini aku paling di rumah aja sih, kayak teman-teman aku banyak kan yang ke Bali gitu kan liburan, cuma aku kayaknya lagi capek banget, jadi kayak bakal di rumah aja deh, di rumah sama keluarga, paling kayak barbekyuan doang, makan-makan bareng doang sih. Liburan gitu? Nggak ada liburan, jadi kayak tahun ini memang benar-benar di rumah aja sama keluarga, sama teman-teman aku yang mungkin sama aku yang mungkin lagi malas keluar kota karena macet banget, jadi kayak akhirnya kita memutuskan untuk antara ngumpul di rumah aku atau ngumpul di rumah teman-teman aku, jadi kayak udah kita barbeque bareng aja di rumah gitu. Kalau aku tuh banyak banget, salah satunya beli rumah lagi mungkin, ya bisa beli rumah, bisa tanam properti, investasi di sana sini ya, why not Apa ya sih? nggak sih? Kalau masih beli rumah baru tuh kayak memang ya pengen beli aja, maksudnya investasi. Buat invest properti soalnya bagus banget kan, kayak tanah kan pasti naik terus harganya, jadi kayak ya sebisa mungkin luasin di investasi sendiri itu aja sih. Sendiri dulu dong, cepet banget. Ini ya nanti dulu, fokus kerja dulu, fokus sama keluarga, terus kayak ya masih muda juga kan, jadi kayak benar-benar fokus di karir dulu aja sih aku sekarang. Tapi bisa dibilang tahun baru jadi kayak momen refleksi diri gitu nggak sih Ci? Karena, Pasti membuka lembaran baru gitu. pasti setiap pokoknya setiap kayak akhir tahun itu pasti selalu nge-flashback selama satu tahun itu ngapain aja, jadi kayak apa yang bisa kita benerin, kita perbaikin di diri kita di tahun selanjutnya, ya sebisa mungkin kita perbaikin. Nah pasti kan semua orang pasti ya maunya jadi lebih baik kan ya, jadi kayak Untuk lagi dikit mungkin kemana? hidup aja sih sebenarnya. Aku nggak bisa ngomong banyak, lebih ke kayak pelajaran hidup yang memang harus aku laluin, dan itu yang ngebentuk aku jadi aku yang sekarang. Tapi kayak ke diri sendiri gini nggak sih? Bisa loh aku ternyata. Bisa. begini. Jadi kayak ya salut sama diri sendiri juga, jadi kayak ya yang aku bilang tadi, pelajaran hidup, banyak bersyukur juga jadinya, dan kayak sebuah achievement buat diri aku sendiri juga untuk bisa melewati masa-masa ini. ngelakuin self Bukan tipe yang belanja ya, sekarang aku jadi lebih lagi suka sama tanaman, jadi gue lagi suka lihat-lihat tanaman, lagi suka tanam-tanam gitu-gitu doang di rumah, paling kayak lagi tanam bonsai gitu-gitu. Gila ya, tiba-tiba gue kayak jadi emak-emak banget gitu. tanaman-tanaman nih. Iya, lagi bener-bener kayak tiap hari tuh cuma kayak nge-browsingin, ih bonsai lucu juga ya, ini kayak bunga anggrek lucu juga ya gitu. Padahal dulu kayak nggak kepikiran, terus lagi belajar masak juga gitu. Jadi kayak mulai nambah-nambah skill yang dulu mungkin belum pernah aku raba gitu. Jadi kayak sekarang lagi mulai aku raba-raba aja sih. cukup ngebantu juga sih Cukup. dengan kepenatan yang Ya kemarin dong, ada. benar. Ya ngelakuin hal-hal positif aja, yang penting bisa upgrade diri sendiri jadi lebih baik ya. Udah. Esensinya apa sih Kak dengan hobi tanaman baru ini? Nggak tahu, suka aja gitu, kayak cantik aja ngeliatnya. Terus kayak ngeliat, makanya tadi kayak ngeliat rumah Ciwenda tuh di belakangnya kayak baik tanaman, tuh suka kayak wow gitu, padahal dulu kayak lihat tanaman kayak ya udah gitu. Terus sekarang jadi kayak excited, kayak suka gitu. Ciwendi tapi jarang aku pakai Enggak sih, ibaratnya kalau misalnya menurut aku sih tetap ada ya, cuma ya nggak semua orang tuh sama, nggak semua orang tuh dipukul rata. Cuma aku lebih fokus, aku lebih nggak ke sananya, lebih ke kayak diri aku sendiri, gimana kayak aku bisa mengupgrade diri aku, bisa lebih sayang sama diri sendiri dulu, baru kayak mikirin ke hal-hal yang sama. Dah. Ci, Baik. tapi tetap akan membuka hati lagi nantinya. Ya nanti ya pastilah, yang bisa Ah. enggak, cuma kayak mungkin masih lama sih, karena aku sekarang benar-benar yang aku bilang tadi, benar-benar mau fokus ke keluarga, fokus ke karir dulu, sama ya udah paling ngumpul-ngumpul sama temen dulu aja. Sekarang semua teman-temanan dulu aja lah. Kalau dibilang memaafkan nggak sih Ci? Maafkan, ini udah pernah dibahas, nggak mau bahas lagi. Oh ya udah. 2023 kita semua yang ada di sini, yang nonton juga, semua makin sukses, makin bahagia, makin semuanya yang positif-positif. Amin. Greetingnya Ci? Satu lagi, Ci. Greeting tahun baru sama Natal. Cari di Google. Ah, Greetings 2023 gitu. Nggak tahu aku greetings nggak bisa. Aku Oh ya. dari Wendy Walters mengucapkan selamat tahun baru. Aku diajarin loh. Aku Wendy Walters mengucapkan selamat tahun baru
buat teman-teman semuanya. Semoga tahun 2003 bisa makin jaya, jaya, jaya. Sukses sebagai seorang aktris, wanita asal Malaysia Anna Jobling kini tengah melebarkan sayapnya di industri hiburan tanah air. Selain sukses memainkan peran pada serial Melur untuk Firdaus, rupanya Anna Jobling memiliki banyak penggemar di tanah air dan memutuskan untuk berkarir di Indonesia. Dirinya juga mengaku telah mendapatkan tawaran di salah satu brand untuk bekerja sama. Lantas adakah planning Anna Jobling dalam menjalankan karirnya saat ini? Dan bagaimanakah tanggapan Anna Jobling mengenai ketenaran dirinya di tanah air? Alhamdulillah, Anna sebenarnya tak sangka Anna senarai in the top 10 most Googled names in Malaysia, tapi Anna sangat bersyukur. And I have to give credit to Melur untuk Firdaus juga sebab Anna rasa drama tu yang membuat Anna punya nama meningkat dalam industri. So thank you guys so much. Menyangka nggak sih Mbak Ana gitu selama setahun terakhir ini melalui serial drama Melur untuk Firdaus ya? Iya. Seperti apa, gimana? Menyangka nggak mendapatkan apresiasi seperti itu? Tak, Ana tak sangka, Ana terkejut sebenarnya sebab Ana rasa there's not much for people to know, tapi mungkin sebab Ana punya nama baru nak naik dalam industri, so mungkin ramai macam nak tahu Anna Jobling ni siapa sebenarnya. Anna nak guna ni untuk kebaikan, so insyaAllah tahun depan Anna nak lebarkan sayap ke mana-mana, insyaAllah Indonesia juga. But masa sekarang Anna nak fokus berlakon kat Malaysia dulu, habiskan semua projek yang Anna ada, and then we'll plan something after. Apakah saat ini Mbak Ana di Indonesia ini ada dalam rangka projek atau apa seperti itu? Do you have plan in Indonesia? Cakap kita ada klien, kita ada and in future why not you want to try acting? Buat masa sekarang Ana ada klien kat sini, Ana pun brand ambassador for a very big brand here at MS Glow, and yeah, why not kalau Ana dapat tawaran untuk berlakon kat sini, Ana memang nak buat. Mula dalam industri ni with modelling, tapi buat masa sekarang Ana memang fokus berlakon sebab that's my passion, and Ana rasa itu adalah satu cabaran untuk Anna, and ada banyak lagi benda yang Anna kena belajar, and I'm still a baby, so yeah, berlakon. Apakah ada projek-projek terbaru terkait dengan film atau projek terbaru? Yeah, yes. We can talk about Melur untuk Firdaus juga, and kami banyak di Malaysia Indonesia. New project, Melur untuk Firdaus season kedua, so tu akan start shoot soon, insyaAllah. And lepas tu ada banyak drama, banyak projek lagi, but you guys akan tahu bila Anna update dekat social media. Anna masuk kelas lakonan banyak, management Anna hantar ke kelas lakonan sebab Anna rasa Anna tak nak masuk dalam industri ni dengan tak tahu apa-apa. So I went to a lot of acting classes, and Anna masih pergi kelas lakonan juga. And kat set juga Anna akan belajar macam mana nak berlakon through the director ke crew ke production or anything. Dengan beberapa bidang yang Mbak Ana geluti sejauh ini, sebenarnya keluarga pengennya tuh Mbak Ana tuh terjunnya ke mana gitu? My passion is memang berlakon, so I don't know, I just wanna prove to people yang Anna boleh berlakon apa-apa watak sahaja. Maybe in the future Anna boleh jadi pengacara, penyanyi. We don't know. Tapi buat sekarang Anna fokus ke lakonan. These past 2-3 months Anna dah datang Jakarta 3 kali. Sebab Anna suka sangat kat sini, and Anna ada kerja kat sini juga. Sebenarnya kan fans Mbak Ana ini besar juga di Indonesia. Cara Mbak Ana menyapa para fans di Indonesia itu seperti apa? Okay, macam mana you push your fan here? Media sosial, lepas tu ada charity, semua juga macam mana? I love my fans here, and I can interact dengan diorang through social media, especially Instagram, reposting stories, TikTok, commenting, replying, DM semua. And kat sini juga diorang akan buat charity on behalf of me, and buat meet and greet, fan meet and greet kat sini. So Ana dapat jumpa diorang, tangkap gambar, bola dengan diorang. I treat them like friends. I don't treat them as like fans. I treat them as
friends, and I love talking to them and meeting them. What I wish, oh my god, Anna memang nak berlakon kat sini, and I rasa that is another step in my career. Tapi it's gonna be quite susah juga sebab Anna kena belajar bahasa Indo, and tapi tak apa, I can do it, insyaAllah I can do it. So yeah, terima kasih.